Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali beberapa tips yang menarik dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tips dalam mengelola stres. Yang kalau kita sedikit boleh bahas sendiri saat ini gitu ya. Saat ini itu stres ini sedang dirasakan oleh banyak orang di sekitar kita. Stres terkait pekerjaan, stres terkait kehidupan, dan terutama stres ini diakibatkan karena memang saat ini kita sedang ada di tengah wabah pandemi COVID yang itu belum terlihat kapan akan selesai. Beberapa permasalahan pekerjaan, kondisi lingkungan, serta wabah yang saat ini sedang kita rasakan, inilah yang seringkali kemudian konon katanya membuat di antara kita stres. Tapi, apakah kita harus pasrah saja ketika kita merasakan stres? Dan gimana sih caranya kita mensiasati ketika kita merasakan stres dalam diri kita? Untuk itu, yuk kita simak video kali ini. Kalau kita berbicara tentang fenomena stres sendiri, banyak orang yang bilang bahwa iya nih sekarang stres nih karena pandemi. Padahal sebenarnya berdasarkan riset yang dilakukan oleh beberapa praktisi gitu ya kedokteran jiwa di Indonesia menyampaikan bahwa sebenarnya bahkan sebelum adanya pandemi pun banyak karyawan ataupun orang-orang yang bekerja ataupun ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah itu yang sebenarnya sudah merasakan stres, tapi mereka nggak menyadari hal itu, sehingga mereka nggak benar-benar menyadari pentingnya pengobatan ke profesional, sehingga akhirnya mereka hidup menjalani aktivitasnya dengan stres. Satu fenomena yang sebenarnya ini miris gitu ya. Kenapa? Karena ya stres itu bisa menghambat banyak potensi kita, sehingga kita perlu mulai sekarang aware tentang saat ini kita merasakan stres dalam diri kita yang seperti apa sih, dan apa hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mulai mengatasinya. Tapi sebelum kita mulai fokus pada bagaimana mengatasinya, izinkan saya untuk berbagi dulu sebenarnya biasanya stres atau yang saat ini dominan sedang kita rasakan ini, itu sebabnya apa sih? Kalau menurut McKinsey sendiri menyampaikan bahwa sebenarnya stres itu banyak juga disebabkan karena krisis. Nah, krisis ini apa sih? Krisis ini adalah serangkaian kejadian yang nggak diharapkan sama sekali keberadaannya yang terjadi secara mendadak dalam waktu cepat, tiba-tiba langsung kita hadapi gitu ya, sehingga kita merasa tertekan, sehingga menghasilkan ketidakpastian. Nah, ketika kita berada di kondisi ketidakpastian inilah yang membuat kita tertekan, kita merasa ada beban, dan akhirnya ujung-ujungnya kita stres. Dan akhirnya stres ini menyebabkan ya perasaan kita jadi nggak jelas atau disorientasi perasaan, hilangnya kendali diri, merasa nggak berdaya, dan kemudian menyebabkan gangguan emosi yang semakin lama semakin menguat. Gangguan emosi ini yang kalau dibiarkan akhirnya ke perilaku-perilaku kekerasan, perilaku negatif, dan sebagainya. Itu kenapa mulai sekarang kita perlu makin aware kaitnya dengan adanya krisis yang menyebabkan diri kita stres, serta bagaimana cara kita menyikapinya. Satu hal yang kemudian saya pelajari gitu ya kaitannya dengan stres ataupun perasaan dalam diri kita ataupun emosi dalam diri kita itu hadir gitu ya, emosi marah, sedih, stres itu hadir layaknya alarm. Mereka itu sebenarnya memberikan pertanda, tapi bukan itulah masalah utamanya. Jadi bukan stres ini masalah utamanya, tapi kita stres karena itu merupakan pertanda ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Maka dengan mengetahui apa saja yang menyebabkan pertanda ini muncul, itu menjadi penting untuk kita mulai perlahan meredakan stres kita. Kalau kemudian saya boleh sharing dikit, biasanya gitu ya, stres atau emosi dalam diri kita yang kita rasakan itu karena adanya gap atau kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan realitas saat ini. Makin besar atau makin luas gitu ya kesenjangan atau gap antara apa yang kita harapkan dengan realitas saat ini, maka kita akan makin kesel, kita akan makin emosi, kita akan makin stres. Contoh misalkan sekarang banyak orang yang karena pandemi ini stres. Pandemi itu berarti ada kesenjangan antara apa yang kita harapkan di mana kita bisa bekerja, realitas saat ini itu adanya pembatasan di mana-mana. Maka di antara dua gap ini kita perlu mulai menyadari mana yang perlu kita sesuaikan. Apakah realitanya bisa menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini, atau kita yang justru harus menyesuaikan ekspektasi kita? Untuk apa? Untuk mempersempit gap antara keduanya. Maka kalau kita kemudian mengambil contoh terkait pandemi ini, rekan-rekan bisa sepakat atau nggak sepakat gitu ya. Tapi kalau kita ambil contoh terkait pandemi ini, yang kita harapkan adalah kondisi saya bisa bekerja kembali seperti dulu.
Tapi realitanya kalau kita bekerja kembali secara dulu, resikonya tinggi karena banyak penyakit tersebar di mana-mana. Maka yang bisa kita sesuaikan agar kita nggak stres adalah kita menyesuaikan harapan kita. Oke, kita berdamai dengan keadaan, kita terima keadaannya. Jangan kemudian kita masih memaksa, ya harus bisa bekerja seperti biasa. Padahal realitas saat ini nggak seperti itu. Maka makin gede gapnya akan makin stres kita. Maka ketika rekan-rekan merasakan stres terkait pekerjaan, pahami apa sih yang sebenarnya rekan-rekan hadapi atau rasakan dan bagaimana realitanya saat ini. Apa sih yang rekan-rekan harapkan, rekan-rekan pingin apa, dan sekarang realitanya gimana. Kalau kemudian rekan-rekan merasa stres akibat kesenjangan ini, yuk mulai sekarang kita sesuaikan ekspektasi kita. Kita berdamai dengan keadaan sehingga akhirnya stres bisa kita mulai minimalisir di dalam keseharian kita dan kita bisa bekerja lebih produktif dimanapun kita berada.